bab ketiga, yakni tentang kita menghindari akhlak tercela, yakni sikap dia berfoya-foya, takabur, sum'an dan hasad. Mohon kita anak sekalian sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM sebelumnya kita berdoa. Silakan. Ya, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mari kita perhatikan anak sekalian bagaimana yang kalian sudah melihat di buku paketnya tentang pendidikan agama Islam yang ada di sekolah kita, yang di SMA Uber. Dengan kita melihat sumber ini berarti kita bisa dan bisa memahami satu, yang kedua mengaplikasikan materi ini, dan selebihnya kalian bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari karena merupakan akhlak kita, kebiasaan kita. Dalam akhlak itu menurut Imam Al-Ghazali ada dua aspek akhlak. Kalau kita melihat tentang literatur tentang akhlak itu ada dua. Satu akhlakul mahmudah, dua akhlakul mazmumah. Jadi kalau akhlakul mahmudah apa? Akhlak yang mulia. Kalau akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk atau tercela. Jadi ada akhlak yang positif, akhlak yang negatif. Jadi itu dua akhlak itu saling artinya saling mendekati pada kita. Tergantung kita sebagai insan kamil, insan yang mulia, mampukah kita bisa mengendalikan alat tersebut dengan baik karena hubungan dengan jiwa. Ya, makanya konteks Imam Al-Ghazali tentang bagaimana kita mengomitmen jiwa, karena dia itu akan membentukkan sebuah akhlak yang baik. Dan di sini silakan perhatikan di bab ini tadi Bapak sebutkan tentang menjalin hidup penuh manfaat. Kenapa kita hidup harus penuh manfaat? Karena kita hidup pasti bersama dengan masyarakat kita. Nah, satu, karena kita hidup di masyarakat, kita harus memberikan manfaat. Kalian di masyarakatnya, di warga sekolah, tahu sekolah? Nah, satu ada teman sekitar kita, dua ada bapak, ibu guru yang besar. Berarti itu harus memberikan manfaat. Nah, apa manfaat di sini? Maknanya berarti memberikan kebaikan yang ada di sekitar kita. Artinya kita menularkan kebaikan apa yang kita punya. Punya uang lebih, berikan sebagian yang kita punya. Jangan semuanya. Barangkali kita belum jajan gitu kan. Nah, sebagian lagi kita bagi kepada teman kita yang tidak punya uang. Atau makanan, boleh. Makanan kita bawa dari rumah, boleh disiapkan buat berbagi, kasih. Namanya memberi kebaikan. Atau dengan senyuman boleh, senyum. Smile gitu lah. Karena kalau orang senyum itu pasti akan senantiasa bahagia ya. Iya kan, kalau ingin belajar bahagia tadi jangan sampai nih kalau seru tidak boleh. Terlalu banyak pikiran tidak boleh. Pikirnya di uang. Kita pikirnya lagi belajar. Apa tadi? Apa arti belajar juga? Belajar apa belajarnya? Iya, mencari ilmu. Apa dia arti belajar apa? Mencari ilmu. Selain mencari apa?
Al-Sawab apa yang belajar? Kan tadi harus memberikan manfaat. Belajar belajar untuk memberikan manfaat kepada belajar apa ini? Ayo, jangan terlalu tegang. Kawan belajar? Ayo awal. Mesti apa belajar? Keberkahan atau menjadikan perubahan. Nah, ini perubahan dari tadinya tidak baik menjadi tadi tidak bisa menjadi itu belajar. Kan belajar memberikan manfaat kebaikan pada orang lain. Belajar. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita menghindari. Karena pasti aspeknya ada kebaikan, ada kenegatifan. Karena bagaimana kita menghindari hal-hal yang ada dari kita. Terutama yang hari ini kita sampaikan bahwa tentang bagaimana sikap berpoya-poya. Menghindari sikap berpoya-poya. Coba yang tahu tentang makna berpoya-poya. Ayo, Neng. Ya, apa tadi? Menghamburkan. Selain menghamburkan apa? Selain menghamburkan berpoya, buang-buang. Iya. Saking banyaknya kekayaan, uang, ya, uangnya dihambur-hamburkan. Artinya saking pusing dengan uang mungkin banyak uang atau tadi bagi kita yang banyak uang maka apa yang dimanfaatkan ini kami memberikan kebaikan. Nah tadi banyak uangnya 100.000 sedekahkan, 10.000 sedekahkan, 20.000 di sekolah kita ada programnya jadi ilmu yang kita dapat kalau kita nilai pahala juga ada. Ini berpoya jadi jangan kita menghamburkan tentang uang kita. Termasuk tadi rezeki juga sama. Lalu tentang tadi berpoya-poya kita harus hindari karena itu adalah merupakan cinta dunia. Cinta dunia. Cinta itu artinya kita tidak kepada akhirat. Dunianya dikejar tuh dengan susah payah ke gunung ke kota misalkan dari rezekinya sampai misalkan tidak kenal tentang ibadah baik sholat lima waktu dan sebagainya lupa itu artinya dari cinta dunia. Jadi harus ada keseimbangan antara dunia dan ini ketika hidup dunia kita diberikan rezeki oleh Allah selebihnya untuk akhirat juga diamalkan deh yang diamalkan. Lalu apa dia? Dia itu sombong. Terus lagi dia sombong. Masa dia sombong? Dia itu adalah suatu perbuatan. Apa dia? Suatu perbuatan yang menampilkan ingin dipuji oleh orang lain. Dia deh. Maka lawan dia berarti apa lawan dia? Ikhtiar. Bukan ikhtiar. Masa ikhtiar? Tapi ikhlas. Ikhlas apa artinya? Ikhlas artinya ridho, menerima keriduan dari Allah, ikhlas, dengan ikhlas, mencari ridho Allah, ikhlas. Maka tadi ria itu adalah dipuji, baik dengan ibadah bisa, dengan muamalah bisa. Karena suku itu ada beribadah, ada di muamalah. Itu dia. Kita memakai perhiasan misalkan. Kalau perhiasan berlebihan, hubungan dia masuk ya? Masuk. Bila memakai pakaiannya sutra misalkan.
Sutranya asli 100%, tidak ada campuran. Iya enggak? Nah, masuk kuliah deh. Iya, surat itu artinya dari benang. Benang yang sangat bagus sekali, yang halus. Dari rangkaian-rangkaian apa tuh? Rangkaian-rangkaian yang kayu ulat. Nah, gitu. Tapi sekarang udah luar biasa. Teknologi itu bisa menghasilkan sebuah kain-kain yang bagus. Itu kalau berlebihan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang dia. Lalu sum'ah. Apa sum'ah? Sum'ah adalah kalau dia dilihat, ingin dilihat, akhirnya mengobrol amalia kita ingin dipuji oleh orang lain. Kalau sum'ah apa? Nah, didengar. Suatu perbuatan amaliah yang ingin didengar oleh teman kita, didengar. Misalkan kita punya suara yang bagus, atau dalam ngaji Quran boleh, atau dengan qori, atau dengan kalimat-kalimat azan, lalu kita dibacakan dengan keras. Nah, keras gimana dibacakan itu? Maknanya kalau hatinya riya masuk riya, kalau hatinya sum'ah masuk sum'ah. Itu makanya ditampilkan ketika kita menghindari hal-hal yang tadi yang dilarang oleh agama tentang sum'ah dan riya, tampilkan tadi di hati itu niat ikhlas gitu. Nah, makanya ketika kita baca Quran itu niatnya bukan mencari ingin dipuji dan didengar orang lain, tapi niatnya tadi mencari itu Allah. Nah, jadi kebanyakan yang kena status seperti itu. Nah, yang namanya sum'ah karena keduniaan, ingin cepat terkenal atau viral. Kan pingin viral ya. Suaranya pingin bagus viral. Suara nyanyinya bagus viral, ngajinya bagus viral. Pingin dengar sama orang lain dilihat. Tidak boleh. Kalau seperti niatnya ibadah, dakwah, syiar bagus. Rezekinya, hasilnya bagus untuk kebaikan. Boleh. Semakan kalian tentang kejadian yang ada di HP itu tentang kebaikan untuk mencari kebaikan. Walaupun dapat hasilnya besar. Kalau misalkan sebuahnya 12 juta dari ponsel itu, silakan. Karena tadi itu penghasilan kita, tapi manfaatkan untuk kebaikan, sisihkan uang itu untuk bersedekah. Iya. 12 juta, sedekahkan misalkan 1 juta. Itu jangan tahu harus lebih. Biar tambahnya lebih lagi. Lalu tentang hasad dan takabur. Silakan. Yang tahu tentang hasad. Di Al-Quran ada, coba di Al-Quran di surat apa tentang hasad? Yang tahu Al-Quran? Ayo. Hasad. Nih, hasad. Quran. Yang hasad. Hasad. Lihat. Hasad Quran apa? An-Nisa ayat. Boleh coba dulu sob. An-Nisa ayat 30. Yang berapa ya sob? Yang Alhamdulillah. Ini berapa dulu? Ikra di dengar teman-teman. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala